Puji syukur, sembah dan hormat kepada Tuhan Yesus. Salam damai, Shalom. Kita sambung dengan Injil Matius bab 22 dengan judul perikop Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Orang Saduki ini jenis-jenis orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Jadi mereka ini pokoknya tidak ada kebangkitan. Hidup sekarang ini aja. Ya makanya sebisa mungkin bersenang-senang ya, hidup senang. Mati udah begitu saja hilang ya. Nggak tercipta lagi. Itu orang Saduki. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dan tidak meninggalkan anak, saudaranya itu harus kawin ya, menggantikan saudaranya yang sudah mati supaya menurunkan keturunan. Bagaimana kalau ada 7 orang, semuanya sudah beristrikan perempuan itu, tapi tidak juga punya anak?" Ya mungkin ada penyebabnya, mungkin ada yang tidak subur dan sejenisnya ya. Ya akhirnya mati, ya tidak ada anak ya. Ya mungkin kalau 7 laki-laki udah beristrikan 1 perempuan dan tetap tidak punya anak, mungkin perempuannya itu ya yang tidak bisa punya anak. Lalu bagaimana nanti ketika pada hari kebangkitan? Kan katanya ada kebangkitan. Menurut orang Saduki tidak ada kebangkitan, makanya mereka tanya kepada Yesus, "Nanti pas kebangkitan gimana dong? Nah, semuanya sudah kawin dengan perempuan itu. Jadi perempuan itu jadi miliknya siapa nanti pada hari kebangkitan kalau ada kebangkitan?" Yesus mengatakan, "Kamu nggak tahu apa-apa ya. Kamu sesat. Kamu nggak ngerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Pada waktu kebangkitan, orang itu tidak kawin ya, dan tidak dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Jadi di surga nanti nggak ada pesta seks, nggak seperti ajaran yang lain ya." Yesus mengatakan, di surga orang akan hidup seperti malaikat ya. Yang tidak ada pesta kawin-kawinan gitu ya, nggak ada. Bukan berarti lalu wah kok membosankan ya, nggak ada kawin-kawinan ya, nggak ada menyenangkan ya. Ada. Jangan dibandingkan kenikmatan surga kalah sama kenikmatan daging di dunia ini. Jangan seperti itu. Oh, nikmatnya hidup di surga itu jauh lebih nikmat daripada nikmat di dunia ini. Ya jangan salah. Jangan membandingkan. Nah itu nggak sebanding lah.
Kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini ya, masih kalah nikmat dengan kehidupan di surga, walaupun tidak ada kawin mawin. Ini Yesus sendiri yang ngomong ya. Kalau silahkan kalau mau mikir yang penting kawin, yang penting enak, nikmat kawin, ya silahkan ya. Tapi nanti Anda akan kehilangannya, kesempatan hidup di surga. Kenikmatnya jauh lebih nikmat ya, jelas ya. Ya silahkan aja kalau Anda tidak percaya ya, mencari kenikmatan kawin ya silahkan saja. Itu urusan Anda nanti ya. Kalau udah mati ya terserah. Bagaimana ceritanya nanti ya silahkan tanggung sendiri ya. Tapi pengikut Yesus, kita ikut Yesus, kita akan hidup bersama Yesus di surga, hidup seperti malaikat yang tidak ada penderitaan lagi. Apakah itu tidak nikmat? Tidak ada penderitaan. Dan kita belum melihat surga ya. Udahlah, jangan diragukan ya. Surga itu sudah jelas penuh kenikmatan lah ya. Tapi kenikmatannya yaitu surga ya. Yang jelas orang yang sudah masuk surga, yang pernah merasakan peristiwa kematian, lalu dibawa Tuhan, lalu dikatakan belum waktunya, terus kamu harus kembali ke dunia. Itu mereka mengatakan bahwa kalau bisa tidak kembali ke dunia ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan, jadi mereka harus kembali ke dunia dulu, karena mungkin harus ada tugas yang belum selesai. Mereka yang sudah melihat surga itu, mereka semua ingin tetap di surga, nggak ingin kembali lagi ya. Jadi jangan dibandingkan dengan kenikmatan kawin di dunia ini. Jadi kenikmatan di surga itu jauh seperti bumi langitnya bedanya ya. Kenikmatan di dunia ini nggak seberapa ya. Itu. Demikian juga penderitaan di dunia ini sebenarnya nggak seberapa ya. Ya memang menderita, tapi nanti penderitaan hukuman di dunia nanti itu jauh lebih menderita ya. Jadi bagi Anda mungkin penderitaannya ya sebetulnya kalau kita perhatikan, kalau kita tetap bersama Yesus, ya memang kita menderita, tetapi penderitaan kita itu sebetulnya masih bisa dipikul. Jadi pikulah, itulah yang disebutkan pikulah kuk yang kupasang, karena kuk, beban yang kuberikan padamu itu ringan dan enak ya. Jadi pikul saja, Anda akan bahagia. Dan Tuhan itu memang ada, hidup. Lihat ini. Jadi orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Ishak, Yakub, Abraham itu bangkit, tidak mati. Lihat ini. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah mati itu sekarang hidup. Memang hidupnya bukan di dunia ini, ya di dunia itu, di surga, di Firdaus bersama Tuhan. Bab Yesus sendiri sudah mengatakan, ia bukanlah Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup. Jadi ada kebangkitan orang mati. Yang mati di dalam Tuhan akan bangkit untuk hidup kekal. Yang mati di dalam setan akan bangkit untuk hidup bersama setan di neraka sana ya. Penuh dengan penderitaan yang dahsyat juga. Jadi pastikan Anda, kita semua tidak memilih yang salah ya. Kita pilih Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa mengikuti Yesus, dia menemukan jalan yang benar menuju hidup kekal bersamanya di surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa, dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.